Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sama-sama kita mendoakan ketua pembangunan Masjid Hilya, para pengurus majelis taklim, para pengurus masjid dan juga para sesepuh, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita pada kesempatan hari ini dan juga kesempatan yang lain menjadikan wasilah bagi kemudahan dari semua yang kita usahakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari berbagai kesulitan, dari fitnah dan dari berbagai hal yang menggagalkan semua urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memenuhi hajat dan juga doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita lanjutkan kajian surah Al-Anfal ayat 39. Surah Al-Anfal 39. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in tahaw fa inna Allaha bima ya'maluna basir. Wa in tawallaw fa'lamu anna Allaha maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Idza antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al-quswa wal rukba asfala minkum walau tawaa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa inna Allaha lasami'un 'alim. Idh yurikahumu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amri walakinna Allaha sallam innahu 'alimun bidhatis sudur. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka orang-orang kafir. Ayat ini Bapak Ibu sekalian masih terkait dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya minggu yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir. Ancaman dari Allah itu adalah, katakan kepada orang-orang kafir, iyan tahau yaghfir lahum, jika mereka berhenti memusuhi kaum muslimin, maka Allah akan memberikan pengampunan kepada mereka. Fa in ya'udu, tapi kalau mereka tetap memusuhi kaum muslimin, faqad madat sunnatul awwalin, maka Allah akan memberlakukan seperti kaum-kaum terdahulu yang memusuhi para nabi dan juga kaum muslimin. Lalu ayat ini dilanjutkan dengan ayat ini. Orang-orang muslim diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang kafir tadi dengan catatan mereka yang mengobarkan permusuhan, mereka yang melakukan penindasan, mereka yang menghalangi kaum muslimin dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada kekacauan. Jadi fitnah di sini artinya kekacauan, bukan fitnah biasa. Bukan fitnah kita mengatakan oh itu dia memfitnah, bukan. Jadi fitnah itu dalam Al-Quran artinya bermacam-macam. Perangilah orang-orang kafir sehingga tidak lagi menimbulkan kekacauan. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan ketaatan manusia secara keseluruhan nanti tertuju hanya kepada Allah. Ayat ini Bapak Ibu sekalian dipahami oleh mayoritas mufassir adalah ayat yang khusus untuk kota Mekah. Kota Mekah itu sengaja didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai profil dari kota penyembahan hanya kepada Allah. Karena itu Nabi Muhammad SAW itu disetting oleh Allah Subhanahu wa taala berjuang di situ. Sulit perjuangannya, tidak ada perjuangan sesulit perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian harus keluar dari Mekah ke Madinah. Tapi harus kembali lagi menguasai Mekah. Kenapa? Karena tidak layak di tempat itu dikuasai oleh orang-orang yang musyrik kepada Allah, yang menyembahnya itu ternyata kepada banyak Tuhan. Maka ayat ini kemudian turun, perangi mereka sehingga mereka tidak menimbulkan kekacauan, karena Mekah itu nanti akan menjadi tempat ibadah yang membuat semua orang damai ketika dia berada di situ. Dia dijamin keamanannya. Maka dengan begitu maka Mekah itu hanya boleh satu agama, tidak boleh yang lain. Kemudian sebagian dari mufassir juga menafsirkan bahwa ayat ini juga berlaku umum. Bagaimana berlaku umumnya? Kalau kita berada dalam sebuah komunitas, sebuah masyarakat, maka kewajiban masyarakat itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau ada orang beragama Islam tapi tidak memiliki hubungan baik dengan sesamanya, lalu tidak berupaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, belum sempurna keislamannya. Salah satu contoh untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah berupaya untuk mendirikan masjid. Lalu kemudian orang-orang amar ma'ruf nahi munkar di situ. Ini yang paling mudah. Maka sebuah masyarakat
Ada masjid dan tidak ada masjid itu berbeda. Amar ma'ruf nahi mungkarnya menjadi berbeda. Orang-orang di situ kalau tidak ada tempat yang menyatukan untuk beribadah, maka orang-orang itu akan terpecah belah satu sama lain. Masing-masing akan terpecah belah. Dan itu yang terjadi di mana-mana. Tetapi ketika nanti tempat ibadah itu berhasil diciptakan di situ, maka berkontribusilah yang dapat engkau lakukan. Saya bisa begini, lakukan. Saya bisa begini, lakukan. Saya bisa begini, lakukan. Saya bisa begini, lakukan. Karena semuanya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk semua kegiatan yang ada di situ adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Supaya di sini hatta la takuna fitnah, supaya tidak ada kekacauan. Supaya tidak ada perpecahan di antara kaum muslimin. Supaya kaum muslimin itu bisa disatukan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan kemudian orang-orang yang ada di situ bisa dididik menjadi orang-orang yang baik bersama-sama. Jadi menjadi orang yang baik itu penting, tetapi menjadi bersama-sama baik itu lebih penting lagi. Karena itu kalau ada hal-hal kecil dalam upaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, jangan dimasukkan ke hati. Oh ada begini, udah nggak apa-apa dah. Hal-hal yang kecil lupakan saja. Untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih besar, untuk kepentingan yang lebih besar. Kita boleh mengalah dengan orang lain dalam kaitannya dengan kemaslahatan yang lebih besar. Ini menjadi penting bagi kaum muslim. Maka sebagian dari ulama itu menafsirkan ini juga berlaku bagi semua kaum muslimin dimanapun dia berada. Fa in tahu, jika mereka berhenti, fa in tahu, untuk memusuhi kaum orang-orang kafir itu berhenti untuk memusuhi kaum muslimin, berhenti juga dari kekafiran mereka. Fa in tahu, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, fa innallaha bima ya'lamuna basir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang mereka lakukan itu maha mengetahui secara detail. Makanya nanti di Mekah itu setelah berhasil dibebaskan, Nabi masih memberikan kebebasan kepada orang-orang yang musyrik. Silahkan tinggal beberapa hari di sini, pikirkan masa-masa untuk apakah akan masuk agama Islam atau tidak. Kalau tidak, setelah 3 hari itu Anda harus keluar dari Mekah. Maka sejak saat itu, sejak Fathul Makkah itu, Mekah menjadi tempat yang aman kembali bagi orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Mekah itu menjadi syiar yang paling utama di bumi ini. Syiar yang paling utama di muka bumi ini adalah Mekah. Oleh sebab itu maka beberapa waktu yang lalu pernah kami sampaikan, ketika astronot India itu ada di luar angkasa, melihat bumi ini gelap, kecuali 2 tempat yang ada cahayanya itu adalah Mekah dan Madinah. Ini untuk memberikan gambaran kepada kita, memang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Mekah dan Madinah itu dari tempat-tempat yang lain. Karena itu maka semua hal yang kita lakukan itu harus selalu merujuk kepada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Fa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, tidak mau mengikuti tunduk kepada tuntunan agama Islam, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha maulakum, bahwa sesungguhnya yang menjadi pelindung kalian semua itu pada hakikatnya adalah Allah. Kemarin kita masih minggu yang lalu dikatakan Allah tidak akan menyiksa umat Muhammad selama Muhammad berada di dalamnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini ada pada ayat 33.
Allah tidak akan menyiksa umatmu Muhammad selama engkau berada di dalamnya. Maka sesungguhnya orang-orang yang tidak menyembah Allah itu, mereka hidup di dunia dengan nyaman juga atas perlindungan Allah. Lalu wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Selama masih ada orang mukmin yang beristighfar kepada Allah, mereka terlindungi. Mereka terlindungi dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan seandainya mereka tetap tidak mau berislam, tidak mau tunduk pada aturannya Allah, maka sesungguhnya hidup mereka itu dilindungi oleh Allah. Kenyamanan yang mereka dapat nikmati di dunia itu dari Allah, bukan dari mana-mana. Hanya saja mereka tidak ngerti. Mereka tidak ngerti. Nikmal maula wa nikman nasir. Sebaik-baiknya pelindung dan senikmat-nikmatnya pelindung adalah Allah. Itu dirasakan nanti oleh kaum muslimin. Kita ini kaum muslimin itu fi dhimmatillah, berada dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat setiap hari. Sholat kita itu antara zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ketemu subuh lagi, itu menghapus dosa-dosa kita. Kita dalam perlindungan Allah, Bapak Ibu. Kita hadir di sini setiap hari Ahad, kembali hadir hari Ahad berikutnya, itu menghapus dosa-dosa kita. Semua yang dilakukan oleh kaum muslimin yang istiqomah antara satu dengan yang lainnya menghapus dosa-dosanya. Sehingga Allah itu memberikan janji kepada muslimin, kalau engkau berislam, engkau taati semua perintahnya Allah, engkau jauhi larangannya, wajib engkau masuk surga. Wajib kita masuk surga. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini, kenikmatan berada dalam perlindungan adalah perlindungannya Allah. Dan sebaik-baiknya pelindung adalah juga Allah. Kenapa sebaik-baiknya pelindung adalah Allah? Karena dia tahu yang akan terjadi, dia tahu yang lalu, dia tahu yang akan datang. Sementara kita hanya tahu hari ini. Kita tahu hari ini, saat ini kita tahu. Tapi sebentar lagi kita nggak tahu. Setengah jam lagi apa yang akan terjadi kita nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu dikatakan di sini nikmal maula wa nikman nasir. Sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah wahai para manusia, baik yang muslim maupun yang tidak, annama ghanimtum, sesungguhnya segala yang kalian peroleh dari rampasan perang, min syai'in, seluruhnya tanpa kecuali, fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul, maka bagiannya Allah dan bagiannya Rasul itu adalah 1/5. Walillahi fa anna lillahi, maka sesungguhnya 1/5-nya itu adalah untuk Allah, untuk Rasul. Lalu oleh Rasul nanti dibagi walidil qurba, untuk kerabat beliau. Kerabat beliau itu siapa? Sebagian ulama menafsirkan Bani Hashim saja, tapi sebagiannya melebarkan kepada yang lain. Bani Abdul Muthalib termasuk di dalamnya. Setelah itu walidil qurba, setelah itu wal yatama, dikasih kepada anak-anak yatim. Kenapa anak-anak yatim? Karena bapaknya ikut perang dan dia meninggal. Karena itu anaknya harus didahulukan. Maka anak yatim itu selalu didahulukan dari orang miskin. Karena kalau orang miskin dia masih bisa bekerja. Tapi kalau anak yatim belum tentu dia bekerja, bahkan dia belum balik. Oleh sebab itu dia harus diprioritaskan dari orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibnu sabil, termasuk orang yang bepergiannya itu tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala,
itu disebut dengan Ibnu Sabil. Termasuk orang yang mencari ilmu di satu tempat tertentu disebut juga Ibnu Sabil. Bisa juga fi sabilillah mereka. Tapi Ibnu Sabil ini artinya mereka yang sedang bepergian, dan dalam bepergian itu nanti membutuhkan harta. Nah, mereka diberikan pertolongan dengan uang yang berasal dari ghanimah. In kuntum amantum billah, dengan syarat kalian itu iman kepada Allah. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, dan beriman kepada apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada saat mana? Yaumal furqan, yaitu pada hari pembeda. Yaumal taqal jam'an, ketika dua pasukan dari kaum muslimin maupun pasukan orang kafir itu bertemu. Sebagian ulama tafsir mengatakan wa ma anzalna ala abdina, ini adalah nabi dan kaum muslimin. Ini yang kuat. Sebagian dari mufassir mengatakan ini adalah para malaikat. Nah, tetapi yang kuat adalah nabi dan kaum muslim. Wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba-hamba kami. Sebagian lagi nanti mufassir mengatakan yang dimaksud dengan yang diturunkan ini adalah Al-Quran. Allah nanti menurunkan wahyu pada saat terjadi perang Badar. Di situ antara lain wa ma anzalna ala abdina wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Apa yang disebut dengan Yaumal Furqan, hari pembeda tadi? Yang disebut dengan Yaumal Furqan adalah id antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa. Yang disebut Yaumul Furqan, hari pembeda, adalah hari terjadinya perang Badar. Lalu Allah menjelaskan posisinya di sini, yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat. Ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, wahum bil udwatil quswa, sedangkan kaum musyrikin berada pada lembah yang jauh. Jadi sebelum perang ini saling mengatur strategi, mencari posisi, karena posisi itu sangat menentukan dalam perang. Ketika posisi itu kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, kaum muslimin sebenarnya posisinya nggak bagus-bagus amat. Kenapa tidak bagus amat? Karena kaum muslimin itu berada di tanah yang tandus, sementara orang-orang musyrik itu berada pada tanah yang sudah kuat awalnya. Lalu kemudian walau tawa'attum lahtalaftum fil mi'ad. Lalu nanti Allah Subhanahu wa taala malam Badar itu nanti menurunkan hujan, sehingga hujan yang sangat deras itu membuat tanah yang tadinya tandus itu menjadi rekat, ya, sehingga kaum muslimin mudah untuk melalui tanah itu. Nah, inilah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Lalu kemudian kaum muslimin bisa mencapai lembah yang dituju itu lebih cepat daripada kaum musyrikin. Lembah yang dituju itu adalah lembah yang nanti ada mata airnya di situ. Nah, ini menjadi penting dalam perang, karena perang ini bisa berlangsung beberapa hari. Salah satu yang dibutuhkan adalah sumber mata air. Lalu kaum muslimin menguasai nanti sumber mata air yang ada di situ. Pada ayat ini disebutkan walau tawa'attum lahtalaftum fil mi'ad. Sekiranya kalian mengadakan kesepakatan dulu atau berjanji dulu kapan perang akan dilaksanakan, Allah mengatakan lahtalaftum fil mi'ad, niscaya kalian akan berbeda pendapat dalam menentukan harinya. Maka hari perang ini
oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu kesepakatan dua pihak. Ketika orang-orang Mekah sudah merasa bahwa Abu Sufyan dicegat oleh Nabi bersama kaum muslimin, mereka sudah siap-siap menuju ke Madinah. Di tengah perjalanan ketemu dengan rombongannya Abu Sufyan yang mengirim utusan bahwa mereka aman, mereka tidak diperlakukan apa-apa oleh kaum muslimin. Tetapi rombongan ini memaksa. Rombongan ini memaksa tetap menuju ke Mekah. Menuju ke Madinah, terpaksa mereka ke sana. Karena memang rombongan ini dipaksa oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini punya dendam khusus kepada Nabi. Datanglah mereka ke Madinah. Ketika mereka sudah mau sampai ke Madinah, kaum muslimin tahu, disitulah kaum muslimin siap-siap. Aslinya jumlah kaum muslimin itu tidak mencukupi untuk perang, hanya 300 orang. Bagian riwayat mengatakan 317, sedangkan yang datang itu sudah 1000 orang musuhnya. Maka Allah mengatakan di sini, seandainya perang itu harus ditentukan dulu waktunya, nggak akan terjadi. Tetapi Allah mengatur bagaimana Abu Jahal ini memaksakan dia harus menuju ke Madinah, sehingga kaum muslimin terpaksa harus siap. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa kadang kita yang nggak punya persiapan apa-apa itu bisa menang. Kalau kita memang sebelumnya sudah melakukan banyak persiapan. Tiba-tiba hari ini harus ujian, tiba-tiba hari ini harus bertengkar, tiba-tiba hari ini harus beradu. Tetapi karena kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sambil ragu dan lain sebagainya, ternyata kita yang menang. Itulah yang terjadi nanti kepada kaum muslimin. Walakin Allah tadi merancang sedemikian rupa tanpa ada persiapan yang cukup, tanpa harus ada kesepakatan kapan perangnya ini terjadi. Tujuannya untuk apa? Lihat Allahu amran kana maf'ula, agar Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusan yang seharusnya dilaksanakan oleh Allah Subhanahu. Jadi tanpa dengan perencanaan yang matang, dengan keterpaksaan yang ada, kaum muslimin harus menghadapi orang-orang musyrik. Dan Allah menghendaki itu, lihat Allahu amran kana maf'ula, supaya terjadilah apa yang terjadi. Apa yang terjadi itu? Liyuhlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti-bukti yang nyata. Jadi Allah sudah mengatakan di sini, ini yang bakal kalah itu nanti orang musyrik. Sehingga kalimat ini sebenarnya kalimat yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya kaum muslimin nanti bermimpi, nanti di belakang ada bermimpi bahwa yang akan diberikan kemenangan itu adalah kaum muslimin. Maka pada ayat ini kenapa itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sehingga peristiwanya itu terjadi dengan keterpaksaan bagi kaum muslimin, karena Allah ingin membinasakan orang-orang musyrik. Wa hayya man hayya an bayyinah, dan Allah juga akan menghidupkan orang yang menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan nyata. Makanya disebut Yaumul Furqan, karena akan ketemu antara kebatilan dan kebenaran, dan yang dimenangkan oleh Allah adalah yang kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa innallaha lasami'un alim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh Dia Maha Sami', mendengar. Kenapa ada kalimat ini? Karena sebelum berang, Nabi bersama kaum muslimin itu berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus juga dilakukan oleh kita. Sebelum apa-apa, kita sudah harus berdoa. Ya Allah, saya mau begini. Semoga begini. Ini yang didengar oleh Allah. Ini yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Ya Allah, jika engkau tidak menangkan pasukan ini, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi." Coba, Nabi sampai berdoanya seperti itu. Kenapa? Karena beliau sadar bahwa jumlahnya sedikit. Jumlahnya cuma 1:3. Karena itu berdoa beliau habis-habisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di sini mengatakan Sami'un, Maha mendengar, Alimun, Allah Maha mengetahui. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Nah, ini ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jumlah dari kaum musyrikin itu dalam mimpimu. Dalam mimpinya Nabi itu jumlahnya kaum musyrikin itu qalila, cuma sedikit. Jadi dalam mimpi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwa jumlah musuh yang datang ke Madinah itu hanya sedikit. Kenapa? Walau arakahum katsira la fasiltum wa la tanaza'tum fil amri. Seandainya dalam mimpi itu diperlihatkan oleh Allah jumlah mereka banyak, kalian akan gentar, kalian akan saling berselisih pendapat satu sama lain. Itu sama dengan kita. Kalau kita menghadapi musuh itu, kita akan menghitung, dan semua orang bisa menghitung, dan dalam hitungan itulah nanti kita akan menyepakati kira-kira kemana ini arahnya. Tetapi dalam mimpi itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan mereka itu jumlahnya tidak banyak. Disampaikan oleh Nabi mimpinya itu kepada para sahabat. Karena ini mimpinya Nabi, sahabat mengatakan ini pasti benar. Karena itu kebenaran itu tidak mesti yang kelihatan, tapi isyarat itu bisa menunjukkan kebenaran. Mereka banyak di jumlahnya. Dalam mimpi Nabi diberikan isyarat hanya sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah ingin menyemangati Nabi bersama kaum muslimin supaya tidak gentar, supaya mereka tetap berani berhadapan dengan 1:3. Maka di sini dikatakan agar kalian tidak berselisih pendapat, agar kalian tidak gentar di dalam menghadapi mereka. Walakinnallaha salam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kalian. Apa ini bagi kita, Bapak Ibu sekalian? Dalam semua urusan kita sebenarnya ada campur tangannya Allah. Kalau kita ingin mengundang campur tangan Allah, berdoalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau kita ingin mengundang campur tangan Allah, berdoalah. Karena dengan doa itu maka Allah akan mengirimkan malaikat untuk menolong kita. Maka di sini dikatakan walakinnallaha salam. Innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam isi hati. Kita kadang ragu, ini gimana ya, gimana. Kalau sudah harus laksanakan. Bismillah. Gitu. Udah bismillah aja. Nanti hasilnya tawakalna ala Allah. Kita serahkan kepada Allah. Udah maju aja. Ternyata bisa juga. Banyak orang pengen nyekolahkan anaknya ragu-ragu. Gimana nanti ya? Aduh, kayaknya nggak cukup ini. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, masing-masing anak itu punya rezeki sendiri-sendiri. Allah yang memudahkan semuanya. Oh ternyata bisa lulus. Oh ternyata ibunya bisa kemana-mana dengan anaknya, sekolah di sana, ibunya bisa main ke sana. Dulu nggak tahu daerah itu menjadi tahu. Banyak sekali nanti hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita.
Nah, maka di sini penting untuk menyertakan doa dalam semua hal yang kita lakukan. Wa id yurikumuhum, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala juga memperlihatkan kepada kalian, idil taqaitum fi a'yunikum qalila, ketika Allah menggambarkan dalam mimpimu jumlah mereka itu sedikit. Wa yuqallibukum fi a'yunihim, ini dibuat oleh Allah, dan mereka juga melihat jumlah kaum muslimin itu sedikit. Karena saling melihat sedikit, apa yang terjadi? Berani nih dua-duanya gitu. Kalau mereka melihat bahwa kaum muslimin punya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat nanti yang diturunkan, kalau mereka sudah melihat itu, mereka mundur, nggak jadi perang. Dan nggak akan jadi pemuka kafir Quraisy meninggal di situ. Nanti satu generasi dari pemuka kaum Quraisy itu hampir habis semuanya di perang Badar. Maka mereka berani karena melihat kaum muslimin sedikit. Kaum muslimin juga melihat mereka itu memiliki kelemahan-kelemahan, termasuk jumlah mereka adalah diperlihatkan dalam mimpi nanti itu sedikit. Sehingga ini ketemu ini, saling berani ini. Ketemulah perang Badar. Diperlihatkan sedikit itu liyuk diyallahu amran kana maqula. Kembali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat ini supaya terjadilah apa yang bakal terjadi. Liyuk diyallahu amran kana maqula. Jadi kejadian yang ada di muka bumi ini kadang Allah yang mendesain. Kadang kita yang sudah merencanakan, saya mau begini, nanti Allah mengizinkan itu terjadi. Kadang sudah kita rencanakan, tapi kejadiannya lain dari yang kita pikirkan. Itu semuanya hal yang lumrah dalam kehidupan. Karena di dalam segala peristiwa itu Allah bisa campur tangan di dalamnya. Dan kalau kita orang Muslim, undanglah Allah untuk bercampur tangan itu dengan doa kita. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah segala urusan itu akan kembali. Maka semua ending daripada kehidupan kita itu akan kembali kepada Allah. Karena itu kita harus baik-baik. Dalam semua hal kita harus baik-baik. Meninggal pun harus dalam keadaan baik. Nah, itulah yang kemudian kita harapkan menjadi husnul khotimah, pengakhiran dari hidup kita yang berjalan dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian bertemu pasukan musuh, fasbutu, maka teguhkanlah hati kalian. Nah, ini perintahnya Allah. Kalau kita berhadapan dengan orang yang beda keyakinan dengan kita harus meneguhkan kekuatan. Kita berani. Kalau kita berani, ayo. Nah, tinggal berdoa di situ. Lakukan segala perencanaan sambil berdoa. Fasbutu. Kemudian waskurullah, jangan lupa nih, dan berzikirlah kepada Allah sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau kita perang, apa yang kita mau? Kita minta pertolongan Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu dibaca. Kalau kita ingin berhasil kepada sesuatu, sebut nama Allah, ambil 2 dari Asmaul Husna. Ambil 2 dari Asmaul Husna, apa yang cocok. Kalau kita sedang mencari rezeki, cari rezeki ya Rozak, dengan disambung 1 Asmaul Husna yang lain. Ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Waidat, yang membuka semua usaha kita. Rozak, yang memberkahi, yang memberikan rezeki terhadap yang kita lakukan. Kalau kita rasa lemah,
maka kita minta dikuatkan oleh Allah. Ya Qawi ya Matin, ya Qawi ya Matin, ya Qawi. Dan ambil dari Quran dua dari Asmaul Husna yang bersamaan. Karena itu akan menguatkan kita. Karena itu berarti kita mengundang Allah agar malaikat membantu kita. Maka setelah kita meneguhkan, kenapa kita perlu meneguhkan? Kita berada di jalan yang benar. Seandainya pun kita yang diwafatkan oleh Allah, kita syahid. Kita syahid kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang yang akidahnya berbeda dengan kita. Tapi kalau kita dalam keadaan begini, nggak ada perang, nggak ada apa, kita maunya terhitung syahid. Terhitung syahid itu bagaimana? Beradalah dalam ketaatan kepada Allah. Kita di sini terus ikut ini misalnya. Ketika kita diwafatkan, insya Allah terhitung syahid. Terhitung syahidnya itu karena kita dalam thalabul ilmi. Makanya tadi menjadi penting untuk amar ma'ruf nahi munkar. Orang Islam yang tidak mengetahui amar ma'ruf nahi munkar, dia akan di rumah aja nganggap bahwa dia nggak punya kepentingan atau tidak punya fungsi sosial pada dirinya, sehingga nggak perlu kemana-mana. Yang penting saya Islam, saya menjalankan semua ibadah, selesai. Padahal tidak. Dalam diri kita ada fungsi sosial. Fungsi sosialnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Dalam harta kita ada fungsi sosial. Semua yang dimiliki oleh kita itu ada fungsi sosialnya yang harus dilaksanakan. Maka pada ayat ini berzikirlah kepada Allah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Apa konsep beruntung dalam Islam, Bapak Ibu? Konsep beruntung dalam Islam itu kita sudah berada di situ, lalu kemudian kita mendapatkan semua bonus yang ada di situ. Kita dalam thalabul ilmi, lalu kemudian kita diwafatkan dalam thalabul ilmi. Kita beruntung nanti. Kenapa? Allah menghitung kita sebagai syahid. Jadi dalam Islam konsep keberuntungan itu bukan yang pasif, tapi yang aktif. Kita nggak ngapa-ngapain beruntung, bukan itu. Karena sebelum la'allakum tuflihun ini ada keaktifan yang harus dilakukan oleh orang. Fasbutu, teguhkan. Lalu wadkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah sambil mempersiapkan semua. Berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, semoga engkau mendapati semuanya. Kenapa Allah masih menggunakan la'alla? Karena khawatirnya kita berubah niat. Ini berubah niat kita. Kita sudah karena Allah Ta'ala, tapi di tengah jalan nanti bisa berubah niat. Nah itu. Oleh sebab itu kalimat yang digunakan masih la'allakum tuflihun, semoga kita menjadi orang yang beruntung. Muflih itu dari kata falah. Falah itu artinya petani. Bapak Ibu bisa lihat, petani itu bisa mendapatkan panen kalau dia nanam, kalau dia terus memelihara tanamannya sampai berbuah. Kalau dia tidak nanam, dapat nggak petaninya? Enggak. Kalaupun dapat mungkin dikasih oleh kawannya, gitu. Tapi dikasihnya berapa? Namanya juga dikasih. Nah di situ. Maka dalam konsep Islam beruntung itu kalau kita berada di dalamnya. Kalau kita berada di dalamnya. Nah ini yang disebut dengan muflihun. Apakah cukup begitu? Tidak. Jadi nggak cukup kita menguatkan apa yang ada dalam hati kita, berupaya mempersiapkan sebaik mungkin, lalu kemudian berzikir banyak kepada Allah. Nggak cukup. Apa yang lain itu? Wa atiiullaha wa rasulahu. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ini panjang. Sepanjang apa? Sepanjang kita hidup. Sepanjang kita hidup, taati Allah, taati Rasul. Maka kalau kita melakukan apa-apa, itu selalu kita bertanya begini,
ini sudah sesuai dengan perintahnya Allah atau belum? Kalau sudah, ayo kita laksanakan. Kalau belum, diperbaiki. Nah, di situ. Ini yang saya lakukan ini niat ikhlas saya atau saya punya niat tertentu karena manusia. Nah, di situ. Kalau ini niat ikhlas saya, udah alhamdulillah, ayo dilakukan. Karena niat ikhlas itu karunia dari Allah. Orang tidak bisa ikhlas kalau Allah tidak memberikan karunia kepada dia. Maka keikhlasan itu harus dilatih. Harus dilatih karena itu karunia. Sudah berulang kali kita melaksanakan, oh ikhlas itu gini ya rasanya. Ternyata yang kemarin itu kita masih bercampur antara niat kepada Allah sama niat ingin dilihat oleh manusia. Oh ternyata yang ikhlas itu yang begini. Gitu. Maka di sini wa atiullaha wa rasulahu. Apakah itu cukup? Ternyata tidak. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan berselisih pandangan. Jangan bertengkar antara kita. Boleh ada perbedaan pandangan, tapi jangan sampai bertengkar. Boleh kita beda pendapat, tapi habis itu balik lagi ayo kita ini lagi sekedar beda ide boleh. Jangan sampai bertengkar. Kenapa? Nggak boleh sampai bertengkar. Kalau kita bertengkar itu berpengaruh nanti dalam ke hati kita. Kalau kita bertengkar itu nanti yang tadinya harusnya kuat jadi nggak kuat. Kita harusnya bersatu 2 orang, 3 orang. Karena bertengkar jadi sendiri-sendiri, jadi nggak kuat lagi. Maka saya dikatakan fatafshalu yang menjadikan kalian, yang menyebabkan kalian menjadi gentar. Karena 3 orang yang harusnya bersatu tadi ini ternyata terpecah belah, sehingga setan nanti memunculkan sikap gentar. Aduh kalau gitu ini, aduh kalau saya sendiri, nah gitu. Wadadhari hukum, dan Allah menghilangkan kekuatan kita. Kekuatan kita mana? Orang mukmin itu kalau sudah bersatu semua takut. Kenapa Israel itu berani sedemikian rupa? Karena dia tahu orang mukmin gak akan bersatu. Orang Arab itu sulit untuk bersatu dia. Coba mereka bersatu, ini takut mereka. Di situ sama dengan kita. Kalau kita bersatu 3 orang ini bisa bersatu, kuat sekali dan orang menjadi sangat takut. Kenapa? Karena ini kalau bersatu orang Muslim itu nggak takut mati. Tapi kalau yang akidahnya berbeda, takut dia mati. Orang Muslim nggak takut mati karena kalau dia mati dia syahid. Nah, di situ. Makanya tadi kenapa Israel itu begitu gencarnya itu karena memang orang Muslim itu sulit bersatu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, wasbiru, dan bersabarlah. Bersabar itu apa maksudnya? Apakah kita harus menunggu? Tidak. Bersabar itu mencari solusi yang terbaik, mengusahakan sedemikian rupa dengan tetap pada ketaatan kepada Allah, itu bersabar. Bersabar itu bukan menunggu, bersabar itu bukan pasif, ya udahlah saya, bukan. Tapi bersabar itu berupaya sedemikian rupa sambil tetap tadi mengembalikan semuanya kepada Allah. Maka yang terakhir ini wasbiru. Kenapa? Karena sabar itu kekuatan. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Maka kalau perlu namain anaknya sabar, supaya dia menjadi Pak Sabar. Nah, gitu. Supaya dalam keseharian dia memang bisa sabar. Wasbir, karena Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Wala takum, dan janganlah kamu menjadi kalladzina kharaju min diyarihim batar, orang yang keluar dari tempat kelahirannya, dari kampungnya itu dengan rasa angkuh. Ini enggak boleh.
Orang mukmin tidak boleh menunjukkan keangkuhannya dimanapun dia berada, karena sesungguhnya manusia itu lemah. Sehebat-hebatnya orang laki-laki, sebenarnya di balik kehebatannya itu ada perempuan yang menunjangnya menjadi kuat. Maka ada orang-orang lain yang juga membantunya menjadi orang kuat. Aslinya nggak ada orang yang kuat dengan sendirinya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang untuk bersikap sombong, ria'an nas, batara, angkuh, ria'an nas, pengen dipuji manusia. Kalau kita pengen dipuji manusia, amalan kita habis di dunia. Karena dengan pujian itu Allah mencukupkan. Tapi kalau kita niat kebajikan itu karena akhirat, itu yang akan tersimpan untuk selama-lamanya. Maka amalan kita itu ada yang harus kita sembunyikan. Ini nggak perlu orang lain tahu. Tapi ada yang boleh didohirkan. Yang didohirkan yang mana? Yang kelihatan. Misalnya kita bangun masjid, lalu kita tawarkan, Bapak Ibu, ayo segini, ayo silakan, untuk menyemangati banyak orang, maka boleh didohirkan. Yang bagus mana? Seimbang. Ada kalanya kita mendohirkan, ada kalanya yang lebih banyak lagi nanti tidak ada orang lain yang tahu, disembunyikan. Nah, supaya apa? Supaya antara pribadi dan sosial ini sama-sama jalan. Dalam agama Islam selalu menekankan keseimbangan. Kita boleh sholat sunnah habis-habisan di rumah, tapi harus juga di masjid untuk yang sholat fardu. Yang lainnya kita laksanakan di rumah. Di situ. Begitu juga dengan infak, sedekah. Begitu juga dengan yang lain. Wa yasudduna an sabilillah, dan tidak boleh orang keluar dari perkampungannya itu dalam rangka untuk menghalang-halangi orang yang berjuang di jalan Allah. Ini tiga hal yang tiga-tiganya buruk. Angkuh itu bukan berasal dari diri sendiri, karena menganggap dia yang paling hebat. Ria'an nas, pengen dipuji manusia, pengen mencitrakan diri sebagai orang yang begini, padahal itu tidak seharusnya. Makanya tidak boleh. Karena ria'an nas itu dia akan membohongi dirinya sendiri, mencitrakan dirinya sebagai ini, padahal nah itu bohong. Ria'an nas, makanya habis di dunia, tidak akan sama sekali terbawa ke akhirat. Wa yasudduna an sabilillah. Yang ketiga yang paling berat adalah menghalang-halangi orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna muhit, dan Allah Maha meliputi. Apa artinya meliputi? Allah mengetahui, bahkan yang engkau rencanakan sekalipun Allah meliputi. Pengetahuannya itu terhadap apa yang kita lakukan. Maka tiga hal yang tidak diperbolehkan bagi siapapun itu untuk bersikap dengan sikap tiga ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian pada tema kali ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersikap tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau orang yang memang kelihatan memusuhi agamanya Allah, kita harus tegas. Tapi kalau tidak, kita harus baik sama mereka. Kita harus menjalin hubungan yang baik kepada mereka. Yang berikutnya, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mengingat perjuangannya Rasul, sehingga kita dalam hidup ini juga harus punya perjuangan. Perjuangannya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita berada dalam sebuah komunitas tertentu, yang komunitas itu sudah amar ma'ruf nahi munkar, kita sudah alhamdulillah, karena kita nggak perlu nyari-nyari kemana-mana. Karena dengan begitu kita bisa saling berkontribusi. Kontribusi inilah
yang penting dalam rangka untuk li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, supaya dari tempat ini nanti kemana-mana itu bersinar, kebaikan-kebaikan itu bisa merembes kemana-mana, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita juga mendapati kebaikan-kebaikannya itu. Yang terakhir, ketika kita melakukan usaha harus disertai dengan doa. Sudah kita usahakan dengan sungguh-sungguh, lalu kita sertakan dengan doa dan dengan sabar, karena kesabaran itu menjadi sesuatu yang wajib dalam semua hal. Tidak ada keberhasilan tanpa dilandasi oleh kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang kita usahakan diberkahi, dimudahkan, dan juga dicukupkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendukung semua kegiatan-kegiatan keseharian dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tidak ada kekurangannya, semua dari kami mohon maaf. Aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.